Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi teman-temanku yang luar biasa. Semangat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Dan ingat, dimanapun kalian berada, tetap patuhi protokol kesehatan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang Kerajaan Kadiri dan juga Majapahit. Yang pertama adalah Kerajaan Kadiri. Nah, ini adalah peta dari wilayah Kadiri yang warna oranye gelap ya. Nah, jadi Kerajaan Kadiri itu diperkirakan ada di tepi Sungai Berantas, Kadiri, Jawa Timur. Kerajaan Kadiri itu dimulai atau diawali dengan Raja Erlangga. Jadi singkat cerita, Raja Erlangga itu adalah menantu dari Raja Medang Kamolan yang terakhir, yaitu Dharma Wangsa Teguh, di mana Erlangga berhasil melarikan diri dari serangan kerajaan Luaram yang dipimpin oleh Raja Wurawari. Nah, diperkirakan ini perlu kalian tahu, Luaram itu adalah ngeloram hari ini. Jadi kita sebagai orang Blora, kita harus berbangga diri bahwa dulu kita pernah punya kerajaan. Nah, oke. Jadi Erlangga itu belajar dari sejarah kerajaan Mataram, di mana Bala Putra Dewa menyerang karena kekuasaan, karena tahta, menyerang keponakannya sendiri yang merupakan putri dari kakaknya, yaitu Pramudiawardhani yang menikah dengan Rakai Pikatan. Nah, Erlangga tidak mau hal ini terjadi. Akhirnya, untuk menghindari perang saudara antara Mapanjigarasakan, putra dari Erlangga, dan juga Sri Samarawijaya, Erlangga memerintahkan Empu Barada untuk menentukan wilayah kahuripan yang akan diberikan untuk kedua putranya. Akhirnya Mapanjigarasakan selaku putra pertama otomatis mewarisi tahta dari Erlangga menjadi Raja Kahuripan. Kemudian Sri Samarawijaya itu diberikan wilayah mulai dari Pasuruan ke arah selatan, dan pusat ibu kotanya ada di Kediri hari ini atau Daha. Namun usaha Erlangga pada akhirnya sia-sia, di mana kedua putranya pun berperang. Kenapa? Karena kerajaannya dipimpin oleh Sri Samarawijaya yang berpusat di Daha atau Kediri hari ini itu dekat dengan Sungai Berantas, otomatis kerajaannya lebih subur, memanfaatkan Sungai Berantas untuk pertaniannya. Ekonominya otomatis lebih maju. Akhirnya Mapanji pun iri dan menjadikan ini sebagai alasan atau membenarkan dia untuk menyerang adiknya sendiri. Alhasil perang pun tidak dapat dihindarkan. Namun dalam peperangan ini itu dimenangkan oleh Sri Samarawijaya. Akhirnya Sri Samarawijaya menyatukan kerajaan Kahuripan dan juga Daha menjadi satu dengan dengan pusat ibu kota ada di kota Daha atau Kediri hari ini. Nah, raja-raja dari kerajaan Kadiri itu semuanya terkenal. Yang pertama adalah Sri Samarawijaya. Jadi pada masanya dia itu berhasil membawa kerajaan Kediri makmur. Kenapa? Karena tadi memanfaatkan Sungai Berantas sebagai sarana irigasi persawahan. Jadi ekonominya agraris. Kemudian raja yang terkenal lainnya itu adalah Raja Jayabaya. Dia terkenal dengan ramalannya yang dikenal atau dibukukan dengan nama Jangka Jayabaya. Nah, ramalan Jayabaya ini mungkin kalian tidak asing mendengarnya ya. Jadi ramalan ini salah satunya pernah digunakan oleh para pendukung Jepang ketika Jepang hendak datang ke Indonesia. Dikatakan bahwa Indonesia itu akan Nusantara itu akan kedatangan orang berkulit putih, bermata sipit, berbadan kate, dan akan menjajah Indonesia seumur jagung. Dan akhirnya Jepang datang. Kemudian baru-baru ini juga dipakai ketika pemilihan Presiden Jokowi dalam periode 1, di mana para pendukung Jokowi mengatakan bahwa tanah Jawa itu sudah waktunya dipimpin oleh Ratu Adil, dan mereka mengatakan bahwa Jokowi itu adalah Ratu Adil yang akan membawa Indonesia pada masa kejayaannya. Seperti itu. Kemudian Raja Kameswara, dia dianggap sebagai titisan Dewa Kamajaya. Jadi Dewa Kamajaya itu adalah dewa ketampanan ya. Nah, dia itu terkenal sebagai raja yang tampan. Oh ya, lupa. Jadi di masa pemerintahan Jayabaya itu
apa namanya, ekonomi kerajaan Kadiri itu tidak hanya berpusat pada agraris atau pertanian, tapi di sini Jayabaya juga mulai memperkenalkan sistem maritim, yaitu dengan perdagangan melalui Sungai Brantas. Ini dibuktikan dengan adanya pangkat atau gelar Sarwojolo yang artinya adalah Panglima Angkatan Laut. Kemudian raja yang terakhir, raja terkenalnya itu adalah Kertajaya. Dia berhasil membawa kerajaan Kadiri pada masa puncak kejayaannya. Namun, Kertajaya itu adalah raja yang diktator dan juga sombong, yang bahkan tidak dicintai oleh rakyat Kadiri sendiri. Nah, dia menerapkan pajak yang begitu tinggi kepada rakyatnya, sehingga rakyatnya merasa terbebani dan hidup menderita. Kemudian dia juga sombong. Ini salah satu contohnya adalah ketika dia berselisih dengan para Brahmana. Kita tahu bahwa para Brahmana itu adalah wakil Tuhan di bumi atau penyambung hubungan antara manusia dengan dewa. Nah, Kertajaya suatu hari itu mengundang para Brahmana ke sebuah lapangan untuk menyaksikan kesaktiannya. Dia duduk di atas tombak atau bambu runcing tanpa terluka sedikit pun. Dia mengatakan gak perlu para Brahmana itu menyembah dewa, cukup sembah saya Kertajaya. Kenapa? Alasan Kertajaya karena kalau kalau dewa bisa menyembuhkan orang sakit, maka saya juga bisa. Kalau dewamu itu bisa membuat orang mati, saya juga bisa. Kalau dewa itu bisa membuat kerusakan, saya juga bisa. Itulah alasan Kertajaya meminta para Brahmana cukup menyembahnya daripada menyembah para dewa. Nah, Brahmana merasa harga dirinya itu direndahkan, sampai pada akhirnya Brahmana meminta bantuan dan bertemulah dengan Ken Arok, sang Akuwu Tumampel. Jadi gini ya, kalau Kadiri itu adalah kabupaten, maka Tumampel itu adalah kecamatan. Dan Ken Arok itu membenci Kertajaya. Kenapa? Selain alasan tahta, Ken Arok sangat membenci masyarakat Kadiri yang hidup menderita di bawah pemerintahan Kertajaya. Dan Kertajaya pun mendengar bahwa Ken Arok akan menyerang kerajaan Kadiri. Akhirnya mereka berdua sama-sama saling menyusul dan bertemulah di sebuah desa yang bernama Ganter. Dan di sini terjadi perang yang dikenal dengan Perang Ganter. Sampai pada akhirnya perang ini dimenangkan oleh Ken Arok. Dan inilah nanti yang menjadi sejarah berdirinya kerajaan Singhasari. Tapi tidak perlu bahas ya. Oke. Dan dikatakan bahwa Kertajaya kalah kemudian pergi ke alam dewa. Sebenarnya ini bukan pergi ke kayangan seperti itu ya, tapi moksa atau bertapa di sebuah candi sampai akhirnya raganya pun ikut menghilang seperti itu. Nah, kita sekarang analisis. Jadi untuk agamanya apa? Masyarakat maupun raja menganut agama Hindu. Kemudian ekonominya bagaimana? Selain agraris atau pertanian, ternyata kerajaan Kadiri juga mengembangkan sistem maritim pelayaran perdagangan dengan memanfaatkan Sungai Brantas. Kemudian sosial masyarakatnya juga mulai berkembang tentang sastra, yaitu ada Batara Yuda, ada Sudayana, ada Krishna Yana. Untuk peninggalan kerajaan Kadiri, yang pertama itu ada Candi Panataran yang terletak di Blitar, Jawa Timur. Kemudian ada Prasasti Ngantang yang ada di Kabupaten Ngantang, Kabupaten Malang. Nah, prasasti ini diperintahkan ditulis pada masa pemerintahan Jayabaya yang menyatakan bahwa Ngantang itu berjasa terhadap kerajaan Kadiri. Kemudian ada kitab Kakawin Batara Yuda, kemudian ada kitab Samaradana, kemudian ada kitab Krishnayana. Apakah hanya ini? Masih banyak. Kalian bisa cari sendiri ya sambil membaca-baca. Kemudian yang kedua adalah Kerajaan Majapahit. Nah, Majapahit itu terletak di Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Jadi yang warna kuning-kuning gelap itu adalah wilayah kekuasaan Majapahit, yang warna oranye gelap itu adalah pusat ibu kota atau pusat kerajaan dari kerajaan Majapahit. Ini singkat cerita saja ya. Jadi dulu raja pertama Majapahit yaitu Raden Wijaya itu membagi wilayah Majapahit menjadi dua. Sebelah timur dari Mojokerto ke arah timur atau pesisir pantai itu diserahkan kepada Arya Wira Raja.
karena Arya Wiraraja itu berhasil menyelamatkan nyawa Raden Wijaya dari buruan Jayakatwang yang saat itu mencoba menyerang kerajaan Singhasari. Kemudian untuk wilayah Mojokerto ke arah barat dengan pusat ibu kota ada di Mojokerto itu adalah Majapahit Barat. Sorry ya, berarti yang Arya Wiraraja tadi Majapahit Timur ada di wilayah pesisir. Letak ibu kotanya diperkirakan ada di Lumajang. Terus untuk Majapahit Barat itu dari Mojokerto ke arah barat itu yang dipimpin oleh Raden Wijaya. Nah, jadi Raden Wijaya itu dulu menantu dari Kertanegara, raja terakhir dari kerajaan Singhasari. Kemudian Singhasari itu pernah bermasalah dengan kerajaan Cina atau Mongol. Saat itu dinastinya dinasti Mongol yang dipimpin oleh Raja Kubilai Khan. Nah, Kubilai Khan itu sedang memperluas wilayahnya sampai ke Nusantara. Dan saat itu yang berkuasa di Nusantara adalah kerajaan Singhasari. Akhirnya Kubilai Khan itu mengirim utusan ke Singhasari, namun utusan tersebut telinganya dipotong oleh Kertanegara. Kenapa? Sebagai wujud penolakan Singhasari gak mau tunduk di bawah Mongol. Sampai akhirnya Kertanegara menyadari bahwa namanya kerajaan Mongol pasti akan balas dendam, dan ternyata benar. Nah, akhirnya untuk mensiasati hal tersebut, Kertanegara mengirim yang namanya ekspedisi Pamalayu, mengirim pasukan terbaiknya ke Palembang atau ke Sriwijaya guna menghadang kedatangan tentara Mongol. Nah, Arya Wiraraja itu mengatakan, Rajaku Kertanegara, kalau pasukanmu semua yang hebat kamu kirim ke Palembang, lalu bagaimana dengan Singhasari? Sedangkan kerajaan Kadiri itu punya dendam sama Singhasari. Tapi Kertanegara tidak menghiraukan apa yang dikatakan Arya Wiraraja, sehingga keduanya berselisih dan membuat Arya Wiraraja berkhianat dan bekerja sama dengan penguasa Kadiri. Jadi Kadiri itu negara bawahan Singhasari ya, sudahan. Jayakatwang kalau mau nyerang Singhasari sekarang monggo. Akhirnya Jayakatwang pun menyerang Singhasari karena tidak ada pasukan yang kuat. Ya Singhasari gampang dikalahkan. Dan Raden Wijaya adalah menantu dari Kertanegara, otomatis juga bakal diburu sama Jayakatwang. Akhirnya ketika Mongol datang, Raden Wijaya bekerja sama dengan Mongol. Sebenarnya kan Mongol mau nyerang Singhasari, tapi Singhasari udah nggak ada. Akhirnya Raden Wijaya mengatakan penguasa Jawa sekarang adalah Kadiri. Akhirnya Raden Wijaya dengan siasat cerdiknya bekerja sama dengan tentara Mongol dan menyerang Kadiri dan berhasil meruntuhkan kerajaan Kadiri untuk kedua kalinya. Seperti itu. Akhirnya Raden Wijaya ganti mengkhianati tentara Mongol. Setelah perang pesta, Raden Wijaya ternyata mengkhianati tentara Mongol dengan menyerangnya. Akhirnya Raden Wijaya bersama Arya Wiraraja berhasil memenangkan peperangan dan kembali ke sebuah desa yang telah dinamai dengan nama Majapahit. Jadi di awal cerita, Jayakatwang itu kan memburu Raden Wijaya. Nah, akhirnya Arya Wiraraja mengatakan kepada Jayakatwang, Jayakatwang, Raden Wijaya itu cerdik dalam strategi perang, jadi kita bisa memanfaatkannya. Akhirnya Jayakatwang memanfaatkan Raden Wijaya, dan Raden Wijaya diberi sebuah hutan yang bernama hutan tarik. Kemudian Raden Wijaya melakukan babat alas, di mana ketika melakukan babat alas, pasukan dari Raden Wijaya kelaparan dan mencari buah di hutan tersebut dan menemukan buah maja, dan setelah dimakan rasanya pahit. Akhirnya namanya Majapahit. Gitu ya. Kemudian raja keduanya adalah Jayanegara, putra dari Raden Wijaya. Namun Jayanegara itu berbeda dengan Raden Wijaya. Jayanegara itu adalah raja yang lemah, terlebih dia itu sakit-sakitan seperti itu. Nah, dia itu belum menikah dan dia jatuh cinta dengan istri dari tabibnya atau dokter pribadinya. Nah, akhirnya dokter pribadinya merasa dia dikhianati. Kemudian Jayanegara pun dibunuh dengan racun oleh tabibnya sendiri, yaitu Tabib Tanca. Sepeninggal Jayanegara, tahta itu akan dikembalikan kepada istri dari Raden Wijaya atau permaisurinya, yaitu Gayatri. Namun Gayatri memilih dia ingin menjadi seorang pertapa daripada seorang raja. Kemudian Gayatri memberikan tahta kerajaan Majapahit kepada putrinya, yaitu Tribhuwana Tunggadewi.
Di masa pemerintahan Tribhuwana Tunggadewi ini dia dibantu oleh seorang patih yang bernama Gajah Mada. Kemudian akhirnya Gayatri pun meninggal dunia dan Tribhuwana menganggap orang yang telah mewariskan tahta kepada saya telah meninggal, maka hak saya sebagai seorang ratu telah berakhir. Akhirnya Tribhuwana Tunggadewi pun menyerahkan tahta Majapahit kepada putranya, yaitu Hayam Wuruk. Dan disinilah kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Hampir seluruh wilayah di Nusantara itu berada di bawah kekuasaan Majapahit, bahkan Kepulauan Malayu, Filipina, dan juga Singapura hari ini. Hayam Wuruk mencapai kekuasaan ini tidak hanya dengan usahanya sendiri, tapi dia dibantu oleh Patih Gajah Mada. Kenapa kok bisa berkuasa? Sekali lagi karena bantuan Gajah Mada. Jadi Gajah Mada itu terkenal dengan namanya Sumpah Palapa. Dia mengatakan, saya tidak akan memakan buah pala sebelum menyatukan Nusantara di bawah Panji Majapahit. Yang artinya dia tidak akan hidup berfoya-foya, bersenang-senang sebelum menyatukan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Kita bisa menguasai sampai Filipina, Singapura, dan Kepulauan Melayu. Tapi Sunda itu belum takluk di bawah Majapahit. Nah, inilah nanti, jadi Sumpah Palapa inilah atau janji Gajah Mada inilah yang nanti membuat terjadinya perang Bubat. Hayam Wuruk itu jatuh cinta kepada putri Sunda yang bernama Dyah Pitaloka. Akhirnya Hayam Wuruk pun memerintahkan Gajah Mada untuk melamarkan Dyah Pitaloka untuk Hayam Wuruk dijadikan istri. Namun Gajah Mada melihat ini adalah kesempatan untuk membuat Sunda takluk di bawah Majapahit. Akhirnya Gajah Mada datang ke Sunda, kemudian melamar putri Sunda dan membawa putri Sunda bersama pasukan raja datang ke Majapahit. Namun dari sebuah desa bernama Bubat itu terjadi sebuah konflik, di mana Gajah Mada menyampaikan niatnya kepada penguasa atau raja dari Sunda, mengatakan bahwa kalau kamu sampai Majapahit, kamu harus tunduk kepada raja, berlutut, bersujud sebagai wujud bahwa Sunda telah takluk di bawah Majapahit. Sedangkan Raja Sunda otomatis nggak mau, mana ada orang disuruh meletakkan kekuasaannya begitu saja mau, nggak mau kan, atau merendahkan harga dirinya sendiri, nggak mau kan. Akhirnya Raja Sunda pun memilih untuk berperang. Ya jelas menangan Majapahit. Dyah Pitaloka pun dibawa ke Majapahit. Dan Gajah Mada menceritakannya kepada Hayam Wuruk. Hayam Wuruk pun kecewa dengan Gajah Mada. Disinilah nanti menjadi konflik antara Hayam Wuruk dengan Gajah Mada. Alhasil Dyah Pitaloka demi menjunjung harkat dan martabat Sunda, dia lebih memilih mati daripada harus menikah dengan Hayam Wuruk. Akhirnya Hayam Wuruk pun sakit hati. Dia menikah dan memiliki seorang putri bernama Kusuma Wardani. Akhirnya Kusuma Wardani pun dinikahkan dengan keponakan dari Hayam Wuruk bernama Wikrama Wardana. Akhirnya Wikrama Wardana menjadi Raja Majapahit bagian barat. Nah, saat itu Majapahit Timur yang tadi awalnya diberikan oleh Arya Wiraraja, keturunannya itu bernama Wirabumi. Bukan anak ya, tapi sudah panjang keturunan gitu. Nah, Wirabumi itu merasa, kok iso mantune dadi raja, kenapa tidak dinikahkan dengan saya untuk menyatukan Majapahit menjadi satu. Inilah yang menjadi alasan Wirabumi menyerang kerajaan Majapahit Barat. Akhirnya perang tidak dapat terelakkan dan inilah yang dikenal dengan nama Perang Paregreg atau Perang Saudara, di mana perang ini dimenangkan oleh Wikrama Wardana, suami dari Kusuma Wardani. Akhirnya Majapahit disatukan dalam satu kekuasaan tunggal. Inilah yang menjadi faktor penyebab runtuhnya Majapahit. Jadi raja-raja setelah Kusuma Wardana, Wikrama Wardana itu ternyata tidak sehebat Hayam Wuruk. Kemudian dari saat itu juga mulai berkembang kekuatan Islam yang sangat besar, yaitu dari kerajaan Demak yang dipimpin oleh Raja Raden Patah. Akhirnya kerajaan Majapahit pun menemui keruntuhannya dengan serangan dari kerajaan Demak yang dipimpin oleh Raden Patah.
Oke, kita analisis. Jadi untuk keagamaan dari kerajaan Majapahit itu kerajaannya Hindu. Sedangkan masyarakatnya itu ada yang Hindu, ada yang Buddha. Ini dibuktikan dalam kitab Sota Soma bahwa Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kalian harus tahu Bhinneka Tunggal Ika yang dicengkram oleh burung Garuda itu adalah semboyan yang ada dalam kitab Sota Soma dari kerajaan Majapahit yang membuktikan bahwa Majapahit itu menghargai perbedaan. Candi-candinya juga ada yang Hindu, ada yang Buddha. Ekonominya, pertanian dan juga pelayaran. Kenapa kok bisa pertanian dan pelayaran? Ya iyalah, Majapahit aja menguasai seluruh Nusantara, ya otomatis semua pelabuhan yang ada di Nusantara adalah milik Majapahit. Kemudian sosialnya tadi masyarakatnya sangat menghargai yang namanya perbedaan dengan semboyan tadi Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian untuk peninggalan kerajaan Majapahit itu ada banyak, tapi ini hanya beberapa ya. Ini adalah Candi Tikus yang ada di Mojokerto, kemudian ada Candi Bajang Ratu, dan ada Wilwaktikta atau lambang atau sinar dari Majapahit. Oke, itu tentang kerajaan Kediri dan Majapahit. Terima kasih untuk hari ini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di Classroom.